Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Tahapan penentu kualitas pemilu. Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dimulai kemarin hingga besok di Komisi 2 DPR RI. Inilah proses yang sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024. Total ada 24 nama, yakni 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu yang akan diuji. Hampir semua nama itu pernah menjabat di KPU ataupun Bawaslu, bahkan banyak pula yang masih menjabat. Di jajaran calon anggota KPU, hanya 2 nama yang tidak memiliki rekam jejak jabatan di lembaga KPU manapun, yakni August Melas, yang merupakan Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, serta Muhammad Ali Safaat, yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Demikian pula, di daftar calon anggota Bawaslu, hanya 2 nama yang belum memiliki sejarah di Bawaslu, yakni Andi Tenri Sompa yang merupakan dosen di Universitas Lambung Mangkurat dan Aditya Perdana yang merupakan Direktur Puskapol Visip Universitas Indonesia. Dengan para calon yang syarat pengalaman ataupun merupakan akademisi matang, DPR ibarat dihadapkan pada menu lengkap. Semua kualitas tersedia. Maka soal menentukan yang terbaik hanyalah bergantung pada kejelian DPR membaca tantangan yang ada pada pemilu 2024. Tantangan itu tentunya tidak hanya menyelesaikan pekerjaan rumah dari pemilu-pemilu lalu, tetapi juga akibat segala fenomena global yang terjadi belakangan ini. Soal kelemahan pemilu lalu, tingginya surat suara tidak sah dan lamanya pengumuman hasil pemilu menjadi persoalan tidak sepele. Pada pemilu 2019, di Jawa Barat saja terdapat 648.065 surat suara tidak sah Pilpres, 2.970.984 pemilu DPR, dan 3.659.012 pemilu DPRD Provinsi. Pengumuman hasil pemilu yang membutuhkan waktu 34 hari kian menambah suburnya hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa. Berbagai persoalan pada pemilu lalu juga tidak dimungkiri bila dipengaruhi juga dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang multitafsir sehingga membuat tahapan penyelenggaraan rentan dipersoalkan. Namun, tentunya kita membutuhkan anggota-anggota KPU yang tidak hanya terjebak berkutat pada permasalahan makro, tetapi juga memiliki strategi inovatif yang bisa segera diterapkan lembaganya dan tentunya menyentuh masalah-masalah mikro tadi. Ini termasuk berbagai hal teknis mendasar seperti SDM, jaringan teknologi informasi, hingga masalah distribusi ke berbagai daerah pelosok di seluruh negeri. Bahkan, strategi atas hal-hal mikro mestinya menjadi poin penting bagi para calon yang telah memiliki rekam jejak di KPU dan Bawaslu. Ketidakmampuan memberikan solusi nyata mesti jadi petunjuk bagi Komisi 2 DPR RI akan inkompetensi calon terhadap permasalahan yang lalu dan yang akan datang. Lebih jauh lagi, strategi yang dipaparkan mestinya mampu juga membaca potensi tantangan pandemi, bencana alam, perubahan iklim, hingga kejahatan dan serangan digital, terutama terkait dengan big data. Maka calon yang dipilih semestinya yang juga mampu menawarkan strategi visioner dalam menghadapi semua tantangan itu. Tidak kalah penting, Komisi 2 DPR hendaknya juga memperhitungkan keterwakilan perempuan minimal 30%. Saat ini, dari 24 calon anggota KPU dan Bawaslu terdapat 7 calon perempuan. Terpenuhinya keterwakilan itu semestinya terus diwujudkan sampai nanti diputuskannya anggota yang terpilih. Sesuai dengan Undang-Undang 15/2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, maka jumlah anggota KPU ialah 7 orang dan Bawaslu 5 orang. Keterwakilan 30% anggota perempuan tidak hanya penting untuk memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga penting bagi demokrasi itu sendiri.
Studi di berbagai negara dan contoh nyata dalam politik di sejumlah negara maju menunjukkan politikus dan senat perempuanlah yang membawa isu-isu yang selama ini marginal menjadi terangkat. Perbaikan kualitas pendidikan hingga ekonomi terbukti berutang jasa pada banyak senat perempuan. Baik pemirsa, kembali lagi di Editorial Media Indonesia. Dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, via telepon maksud kami. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi Mas Reza, selamat pagi Bang Elman, salam sehat selalu buat kita. Salam sehat selalu, Mbak Titi. Baik, ini langsung saja dari 24 calon, ada 7 calon perempuan, Komisi 2 DPR ini sepertinya memperhitungkan betul ya, Mbak Titi ya, terkait dengan keterwakilan perempuan minimal 30%. Ini tentunya menjadi kabar baik, khususnya untuk mendukung penyelenggaraan pemilu ini yang lebih inklusif. Bagaimana Mbak Titi melihat hal ini? Iya, jadi banyak sekali studi yang sudah menghasilkan temuan bahwa penyelenggara pemilu yang berintegritas itu akan menentukan kredibilitas dan integritas pemilunya sendiri begitu. Dan ternyata kehadiran perempuan punya kontribusi yang sangat kontributif terhadap mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Misalnya saja kehadiran perempuan di penyelenggara pemilu itu sangat logis secara ekonomi. Karena ternyata penelitian menemukan perempuan yang mengelola anggaran, dia akan berusaha untuk pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan juga inklusif. Kan kita tahu ya pemilu itu menghabiskan dana yang sangat besar. Misalnya KPU mengajukan anggaran 86 triliun begitu. Jadi dalam konteks itu logis dan sangat rasional menempatkan perempuan sebagai penyelenggara pemilu dalam jumlah yang memadai, paling sedikit 30%. Nah, terkait dengan tantangan 2024, kita juga sangat tadi mendengarkan ya Editorial Media Indonesia bagaimana tantangan beban, kompleksitas, kerumitan, ancaman polarisasi di masyarakat kita memang memerlukan penyelenggara yang tangguh. Tangguh bukan hanya dalam konteks fisik karena kerjanya berat, tetapi juga tangguh secara gagasan, kemampuan berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu dengan kontribusi dan juga konsistensi kerja terbaik, dan termasuk juga kemampuan melahirkan inovasi, terobosan yang bisa membuat pemilu kita menjadi lebih mudah, lebih sederhana, dan betul-betul mampu diterima oleh publik dalam perspektif yang positif begitu. Karena catatan 2019 misalnya, suara tidak sah itu sangat tinggi, Mas Reza. Ada 17,5 juta suara yang diberikan oleh pemilih untuk pemilu DPR atau setara dengan 11,12%, itu tidak sah begitu atau invalid. Artinya pemilih kita ini masih kesulitan di dalam memberikan suara, sementara kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, suara tidak sah yang tinggi tentu mendistorsi kemurnian suara pemilih dan kedaulatan rakyat yang ingin kita wujudkan. Jadi bisa dikatakan salah satu hulu bagi kita di dalam memastikan pemilu 2024 bisa berjalan baik, ya kuncinya di rekrutmen penyelenggara pemilu yang sekarang sedang berlangsung di DPR RI. Baik, jadi kalau Mbak Titi berkaca dari 2019 ini apa kira-kira yang menjadi evaluasi yang paling penting begitu agar di pemilu 2024 nanti tidak terulang lagi, Mbak Titi? Ya, pertama penyelenggara pemilu kita tadi ya harus tangguh dan betul-betul mumpuni. Selain mampu membaca berbagai evaluasi dan kelemahan pemilu 2019, dia juga mampu memberikan tawaran yang cocok dan tepat. Nah, maka kemudian kemampuan mengidentifikasi gagasan apa yang dibawa oleh para calon KPU Bawaslu jadi penting. Saya mencatat satu ya, bagaimana kita mampu mengurai beban kerja penyelenggaraan pemilu sehingga pemilu itu tidak menimbulkan kelelahan dan ekses, apalagi sampai mengambil korban jiwa dari para petugas kita. Karena sejatinya pemilu itu kan harus adil dan damai ya. Tidak ada pemilu yang adil dan damai kalau pekerjanya terlalu bekerja di luar nalar yang wajar. Yang kedua itu mengurai kompleksitas dan kerumitan teknis sehingga pemilih itu lebih mudah di dalam memberikan suaranya dan suaranya bisa sah gitu.
Nah, yang ketiga, bagaimana menghadirkan kompetisi yang betul-betul adil dan setara di antara partai politik itu diperlakukan dengan sama, mempunyai kesempatan untuk memenangkan pemilu juga dalam kesempatan yang setara gitu ya. Pengaturan-pengaturan tahapannya didesain sebagai sesuatu yang betul-betul menghadirkan kompetisi yang sehat. Dan yang terakhir, kemampuan untuk membangun komunikasi publik kepada masyarakat, kepada sesama kementerian lembaga, pemangku kepentingan pemilu, sehingga semua itu punya semangat dan komitmen yang baik memahami apa yang dikerjakan KPU, dan pada akhirnya semua elemen terlibat untuk menyukseskan pemilu 2024. Dan saya yakin nih, 7 perempuan itu Mas Reza dan Bang Elman semuanya mampu, 4 untuk jadi anggota KPU dan 3 jadi anggota Bawaslu. Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan kemarin misalnya, mereka artikulasinya sangat tegas, juga tawarannya sangat konkret begitu. Jadi saya kira tidak ada keraguan terhadap kapasitas mereka untuk mendapatkan peluang dan keterpilihan menjadi penyelenggara pemilu 2024 mendatang. Baik, tentunya kita mengharapkan pemilu yang berkualitas ya, Mbak Titi ya, untuk 2024 nanti. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, sudah bergabung bersama kita di Editorial Media Indonesia. Jadi Bang Elman, menarik tadi ya, kata-kata disampaikan oleh Mbak Titi, anggota KPU dan Bawaslu ini harus tangguh. Bukan tangguh secara fisik, secara mental juga untuk menghadapi segala tantangan. Iya, memang itulah arti pentingnya proses seleksi yang dilakukan DPR sekarang ini, yang berlangsung mulai kemarin, hari ini, dan besok kan. Sehingga memang dari awal kita ingatkan, proses seleksi ini betul-betul menyeleksi Ya. yang terbaik, yang baik dari yang terbaik dari yang baik. Itu. Jadi makanya kita ingatkan, Ya. jangan sampai terkesan proses seleksi ini hanya tanda kutip main-main, main mata. Tadi kita ingatkan di masyarakat kan Ya. muncul berita-berita berseliweran yang betul kebenarannya kan. Nah, ini jangan terjadi. Makanya benar apa yang katakan Mbak Titi tadi, KPU sama Bawaslu itu harus tangguh. Tangguhnya itu tidak hanya fisiknya. Ya. Tangguhnya itu tidak hanya kemampuan teknisnya, Baik. tapi bagaimana bisa menghasilkan Pemimpin pemilu yang yang tidak, katakanlah, jangan sampai terulang pemilu 2019. Baik. Masyarakat Ya. terbelah dan berlangsung sampai hari ini. Ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan hal itu setelah jeda pemirsa, setelah Headline News pukul 8 kami akan kembali. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita melanjutkan dialog kita akan mendengarkan dulu komentar ataupun pendapat dari para penelepon yang sudah masuk di 0215839900. Kita sapa dulu penelepon yang pertama. Selamat pagi, Pak Edward dari Curup, Bengkulu. Selamat pagi Metro TV. Baik, silakan Pak Edward. Salam sehat. Judul pagi ini tahapan penentu kualitas pemilu sangat tepat, tetapi salah satu indikator yang lain adalah petugas KPU dan Bawaslu sendiri.
yang harus punya orang-orang yang punya kompetensi, punya kemampuan intelektualitasnya, punya akhlak yang karima, punya ketangguhan, baik fisik maupun mental, sehingga dalam ditekan dari pihak manapun tidak akan ini. Kita harapkan orang-orang yang dipilih DPR ini adalah orang-orang memang yang punya pantas untuk menjadi wasit, pantas untuk jadi pelaksana. Tapi saya khawatir nih yang milihnya kira-kira imparsial enggak gitu loh. Jangan-jangan mereka dititipkan kepentingan. Nah ini yang perlu diawasi oleh masyarakat dan pers, supaya media mengawasi ini. Jangan sampai orang-orang yang dipilih ini cuma punya kepentingan. Kita tidak mau jadi keledai yang bisa jatuh di dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Jadi kualitas pemilu yang akan datang, walaupun dengan segala problematika dan dinamikanya yang lebih sulit, itu harus lebih baik dari kualitas pemilu yang lalu. Kenapa? Kita bisa belajar dari apa kelemahan-kelemahan yang lalu untuk diperbaiki, disempurnakan pada pemilu yang akan datang. Tahapan-tahapan yang sudah dilakukan sekarang sudah sangat baik. Artinya nggak perlu kampanye terlalu lama ya, karena akan jadi pemilu biaya mahal untuk para calon-calon kandidat. Nggak perlu, karena rakyat sudah bisa tahu siapa yang harus dipilih sekarang. Mau jual bagaimanapun, track record mereka kan selama ini orang-orang yang maju itu sudah terbaca oleh rakyat. Rakyat bisa memilih. Kita berharap bahwa bangsa Indonesia memilih yang benar, bukan memilih karena yang bayar gitu loh. Supaya bangsa ini bisa maju. Kita akui tidak, mau diakui atau tidak, bahwa selama sekian tahun dipimpin oleh Jokowi, saya sebut aja namanya, kita merasakan kemajuan yang luar biasa. Walaupun saya ada di pelosok, saya tidak merasakan, saya tidak punya kepentingan dengan Jokowi, saya tidak kenal, saya tidak merasakan, saya di pelosok desa. Tapi saya melihat apa yang disampaikan, pembangunan dan keberanian Jokowi mendobrak hal-hal yang selama ini tidak berani dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, dilakukannya. Contohnya menyerang Eropa dengan membatasi ekspor-ekspor yang menjadi senjata bagi Amerika untuk meningkatkan derajat dan martabatnya, boksit, CPO, batu bara dan lain-lain. Ini suatu keberanian. Nah, kita harapkan nanti hasil pemilu itu akan mendapatkan pemimpin yang punya keberanian, punya visi, punya misi sama, minimal sama atau lebih baik dari yang ada sekarang, agar Indonesia ini betul-betul pada 2045 akan menjadi negara besar yang seperti dicita-citakan, yang diimpikan oleh bangsa. Karena apa? Kita punya modal, sumber daya manusia yang luar biasa. Banyak diaspora Indonesia yang dipakai di luar negeri untuk jabatan-jabatan penting. Sumber daya alam yang luar biasa. Sumber daya manusia dan sumber daya ada modal dasar untuk maju. Nah, cuma selama ini kita salah kelola. Mudah-mudahan jadwal pemilu memberikan kualitas yang terbaik karena penyelenggaranya juga orang-orang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward atas komentar Anda. Dan kita langsung menyapa penelepon yang kedua. Sudah ada Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Bion, salam sehat. Sehat. Selamat pagi. Metro, selamat pagi Bang Edward. Baik, silakan Pak Bion. Ya, baik, makasih. Jadi begini Mas, ini kan pemilu ini sudah di pintu gerbang kemerdekaan kita dalam rangka pemilu 5 tahunan. 2 tahun ini pendek dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Persoalannya adalah ketika negara hadir dalam konteks konstitusional, maka KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu yang saya amati dalam event-event pemilu, baik itu pemilu DPR, presiden, bupati, itu KPU tidak pernah independen. Padahal KPU sebagai institusi pemilu secara konstitusional dia harus bersikap independen. Tapi kalau memihak kepada salah satu kandidat, maka pemilu ini akan cacat hukum. Artinya inkonstitusional. Lalu kedua, kita bicara bagaimana sih kualitas pemilu yang demokratis dari, oleh, dan untuk rakyat. Gerbang kemerdekaan kita dalam konteks aspirasi demokrasi. Ada 3 hal yang substansi yang saya lihat. Pertama, persoalan administrasi. KPU dalam konteks penyelenggara pemilu harus betul-betul mendata pemilih yang betul-betul pemilih ini benar ada. Tidak mendaftar orang yang sudah meninggal, yang sudah pindah alamat, bahkan 2 kali mereka bisa data. Nah, secara administratif itu sudah tidak memenuhi kekuatan hukum mengikat.
Itu satu, administratif. Lalu kedua, dalam konteks penegakan law enforcement, penegakan hukum. Dalam konteks pemilu ini juga sama dengan pidana khusus, korupsi, narkoba, pelecehan seksual. Nah, di pemilu ini, itu intervalnya 14 hari di dalam konteks money politik, pidana pemilu. Bagaimana melakukan sebuah punishment dalam konteks inducement sebuah persoalan hukum yang terjadi money politik. Nah, ini yang kita lihat selama ini sering marak terjadi di Republik kita ini. Itu yang kedua. Lalu yang kedua persoalannya, yang ketiga persoalannya adalah persoalan sengketa hasil pemilu. Constitutional case. Di sini Mahkamah Konstitusi diberikan ruang kewenangan untuk melaksanakan dalam rangka mengadili. Tapi dalam konteks Mahkamah Konstitusi mengadili sering melihat pada saat sebagai lembaga kalkulator yang menghitung angka. Tapi bagaimana di dalam pidana pemilu? Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Di sana adalah kepolisian Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang taat hukum, tentunya regulasi yang perlu kita amandemen. Ya, tentunya parlemen di sini DPR. Jangan dia hanya menutup mata ketika terjadi pidana pemilu hanya interval 14 hari. Bagaimana mereka bisa dilakukan proses penyidikan, bahkan menetapkan tersangka, apalagi itu dalam konteks memberikan punishment oleh hakim. Nah, ini mungkin yang sangat terpenting di dalam rangka kita menciptakan bagaimana pemilu di Indonesia ini yang demokratis, adil, dan bisa pemimpinnya menjadi kredibel dan berintegritas demi bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Mungkin itu dulu, Mas, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Bion dari Mataram atas komentar Anda atau atas pendapat Anda. Sebelumnya sudah ada Pak Edward dari Curup, Bengkulu. Baik, kita bahas langsung ini. Bang Elman, ini menarik pernyataan dari Pak Edward, jangan sampai kita jadi keledai, jatuh di lubang yang sama. Bagaimana Bang Elman melihat pendapat dari Pak Edward? Iya, memang kita harapkan KPU dan Bawaslu itu kan penyelenggara yang sekaligus wasit kan. Ya. Wasit ya artinya independen, kan begitu kan. Kualitas pemilu itu baru bisa kita nanti capai kalau penyelenggaranya memang independen. Jadi wasit dia kan. Jadi dia punya jarak yang sama kepada seluruh peserta pemilu gitu kan. Dan setiap pelanggaran apapun, sekecil apapun yang dilakukan oleh peserta pemilu memang harus ditindak tegas. Jangan sampai ada pelanggaran tapi ada maafnya gitu kan. Jadi ini yang penting. Karena ketika masyarakat marah pasti ada penyebabnya. Ya. Karena masyarakat melihat tidak ada keadilan di dalam memutuskan pelanggaran. Masyarakat menuduh peserta ini kok begini, kok dibiarkan gitu kan. Contoh misalnya, ketika pilkada 2017, ini pilkada yang betul-betul menjadi catatan hitam kan gitu kan. Ada pembelahan di masyarakat. Ada malah misalnya kan politik identitas. Tapi penyelenggara pemilu pada saat itu, penyelenggara pilkada saat itu, sepertinya tidak berbuat banyak gitu kan. Seolah-olah dibiarkan, seolah-olah ya. Itu yang nggak boleh terjadi. Sama dengan pemilu Pilpres 2019. Makanya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Edward, jangan sampai keledai gitu kan. Keledai aja tidak terantuk, tidak termasuk ke dalam lubang yang sama kan gitu. Apalagi kita manusia kan. Jadi pengalaman pahit pada pemilu-pemilu yang lalu tidak boleh terulang. Katakanlah misalnya sampai sekian banyak penyelenggara pemilu yang meninggal. Tadi kan diingatkan oleh Mbak Titi kan. Betul tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya. Nah, itu nggak boleh terjadi kan gitu kan. Maka itu kita harapkan kembali lagi proses seleksi yang dilakukan oleh anggota DPR sekarang ini betul-betul menyeleksi calon-calon KPU dan Bawaslu yang benar-benar mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ya. Tidak mewakili partai politik. Karena yang
ikut ambil bagian di dalam pemilu nanti kan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia akan memberi hak suaranya. Nah ini yang harus diawasi. Baik, nanti kita akan bahas lagi soal bagaimana membangun pemilu yang berkualitas di tahun 2024. Tetaplah bersama kami pemirsa di Editorial Media Indonesia. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Editorial Media Indonesia. Topik utama kita hari ini adalah tahapan penentu kualitas pemilu dan seleksi calon anggota KPU dan juga Bawaslu saat ini masih dilakukan di Komisi 2 DPR hingga esok. Ini menarik ya Bang Elman, setiap kali ada seleksi calon anggota baru dari KPU maupun dari Bawaslu, selalu saja ada isu-isu ini terkait dengan orang-orang titipan ini. Ini selalu saja isu itu muncul, lalu juga ada politik uang muncul lagi seperti itu. Ini seperti apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Kita tidak tahu faktanya Bang Elman, tapi sebenarnya apa yang ingin disampaikan di sini? Ya memang sampai hari ini isu-isu seperti itu tidak bergeser. Tetap aja. Jadi titipan, terus politik uang, kan begitu. Jadi harapan kita sebetulnya untuk 2024 ini, kita tidak lagi membahas tentang titipan. Kita tidak lagi membahas mengenai politik uang. Kita tidak lagi membahas tentang politik identitas. Ini kan mestinya kan tidak kan. Jadi kita sebenarnya murni berbicara tentang bagaimana menghasilkan KPU dan Bawaslu sehingga dia mampu menghasilkan anggota DPR yang mumpuni, anggota DPR yang NKRI, Pancasila, dan mau memang niatnya duduk di Senayan sana adalah membangun bangsa ini, mensejahterakan rakyat ini. Dan pemilu itu juga menghasilkan presiden dan wakil presiden yang betul-betul mampu menjaga keutuhan NKRI ini. Jadi itu sebetulnya yang akan kita harapkan. Tapi hari ini kita juga masih diganggu dengan isu-isu yang Bung Reza katakan tadi. Ini ya titipan. Seharusnya isu itu bisa di stop sampai saat ini ya. Nah, tapi bagaimana menjitopnya kalau tidak ada keinginan? Nah ini yang kita harapkan, DPR ini harus mampu menghentikan isu-isu ini. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau setiap kali pemilu, ini mohon maaf ini juga saya nggak yakin benar. Udahlah, kalau nggak ada uang 20M, dia kan tidak akan lolos kita katanya. Coba pengen deh. Di satu dapil, jadi saya bilang, waduh 20M. Jadi kalau nggak ada 20M, kata mereka ini ya, saya nggak percaya ini. Kalau nggak ada 20M, tidak akan lolos dia menjadi anggota DPR. Demikian juga menjadi bupati, wali kota, gubernur. Ini kan harus ada 100M, 200M. Saya jujur aja Bung Reza, saya tidak yakin ini benar, saya tidak percaya. Tapi kita kan nggak tahu, karena kita nggak ada bukti kan. Saya sampai hari ini saya nggak percaya itu. Tapi itulah yang digunakan ke masyarakat. Karena kalau nggak ada uang ini, tapi kalau ada uang, udah gampang dah. Yuk ikut pemilu. Yang penting kau hadir, udah atur setiap kita mainlah dengan mereka katanya kan. Nah, yang ini yang kita harapkan, kalau DPR mampu menghasilkan KPU dan Bawaslu yang punya kredibilitas, punya integritas, ya tentu kompetensinya juga bagus. Nah, pastilah kita bisa mengharapkan seperti yang Bung Reza katakan tadi. Jadi harapan kita, tadi juga Pak Edward kan mengingatkan, pemilu itu harus memilih orang yang benar, kan begitu kan? Bukan memilih siapa yang bayar kan gitu kan? Nah, jadi politik uang piro itu Wani Piro. Wani Piro. Nah, ini kan muncul lagi nanti nih. Nah,
Ini yang harus kita buang jauh-jauh supaya pemilu itu hasilnya berkualitas. Sehingga tidak terjadi lagi pembelahan. Kalau penyelenggaranya adil, jujur, bermartabat, saya yakin tidak akan ada terbelah di masyarakat itu. Karena mereka melihat bagus kok nih. Ya inilah yang kita pilih. Ya inilah demokrasi itu. Tapi ketika suara-suara miring ini juga tidak mampu kita tepis, kita tidak mampu kita buang jauh, kita khawatir pemilu 2024 ini juga jangan-jangan lebih buruk daripada 2019. Harapan kita tidak. Harapan kita tidak pasti. Harapan kita 2024 harus lebih bagus, lebih berkualitas, dan masyarakat akan tetap damai. Itu harapan kita. Iya. Nah, oleh karena itu kita minta DPR bersih, supaya mereka itu harus betul-betul terbuka. Ya, transparan. Dan ya. niatnya adalah menghasilkan KPU Bawaslu yang memang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan, apalagi partai politik. Begitu aja, Bung Reza. Iya, dan ini juga terkait dengan regulasi, tadi sempat disampaikan oleh Pak Bion ya dari Mataram, bahwa regulasinya ini harus benar, harus ada kerangkanya untuk membuat pemilu ini yang lebih berkualitas, Bang Elman. Sehebat apapun regulasinya, Bung Reza, kalau mental penyelenggaranya tidak bagus, tetap aja kan ini kan ke anggota KPU yang lalu ada kan ya. Masuk OTT KPK, saya nggak usah sebut lagi namanya lah, nggak enak karena dia sudah dipenjara kan. Coba bayangkan ada anggota KPU kena OTT KPK, korupsi, terbukti, sekarang dia jadi narapidana. Nah, ini juga harus menjadi peringatan keras buat anggota DPR. Jadi jangan juga hanya melihat pandai ngomong, wah ini cocok ini, atau korupsi kan gitu. Iya, oke. Jadi sekali lagi mau kita ingatkan, bagaimana kita mencegah politik uang, bagaimana kita mencegah yang wani piro itu, ya. Bagaimana kita bisa mencegah pemilu yang masih berbau kata politik identitas dan sebagainya. Baik. Semoga isu-isu itu bisa di stop. Harapan kita besok ya 2024 itu tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi. Baik, terima kasih Bang Elman Saragih, Ketua Dewan Redaksi Media Group, sudah bergabung bersama kita di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, penyelenggara pemilu yang berkualitas akan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Kita harapkan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dapat menciptakan iklim demokrasi yang baik di Indonesia pada 2024 mendatang. Dan demikianlah Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Valentinus Reza pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV,